Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam materi yang Anda kirimkan. Dan ada satu paradoks yang menarik banget di dalamnya. Iya, paradoksnya tuh kelihatan jelas sekali ya. Betul. Di satu sisi, kita punya semua alat canggih, kantor modern, koneksi super cepat, semua yang katanya dirancang buat naikin produktivitas. Harusnya kan begitu. Tapi di sisi lain, kemampuan kita buat benar-benar produktif, yang menghasilkan karya mendalam itu, malah anjlok. Seolah-olah kita ini bangun mobil balap, tapi mesinnya kita isi pasir. Analogi yang pas banget. Dan pasir itu rasanya ada di mana-mana ya. Kita terus-terusan terhubung, tapi makin susah buat konsentrasi. Benar. Si banget sama efisiensi justru menciptakan lingkungan yang paling nggak efisien buat mikir mendalam. Pertanyaan kuncinya itu. Kita akan bongkar tren-tren aneh dan jebakan psikologis di baliknya. Langsung dari sumber-sumber yang Anda berikan. Oke, kita mulai investigasinya ya. Mari kita lihat bukti-bukti di lapangan dulu deh. Kontradiksi yang paling kelihatan dari materi Anda. Ada tren-tren besar di dunia bisnis yang kalau kita pikir-pikir, kayaknya sengaja dirancang buat ngerusak fokus. Betul. Yang pertama dan paling terkenal, kantor terbuka atau open office. Bukankah tujuannya dulu mulia banget ya untuk kolaborasi? Tapi salahnya di mana sih? Konsepnya yang salah dari awal atau cara kita pakainya? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, kesalahannya itu ada di asumsi bahwa semua jenis kolaborasi itu sama dan butuh resep yang sama juga. Oh, oke. Open office itu memang bagus buat percakapan cepat, sinkronisasi singkat, atau serendipity. Ketidaksengajaan yang memicu ide, seperti yang diharapkan Mark Zuckerberg atau Jack Dorsey. Iya, pertemuan tak terduga itu. Tapi untuk kolaborasi yang butuh pemikiran mendalam, misalnya dua programmer mecahin masalah coding yang rumit, atau dua penulis nyusun narasi, itu justru butuh isolasi dari kebisingan, bukan gangguan terus-terusan. Jadi kita mengorbankan kolaborasi yang dalam. Demi ilusi kolaborasi dangkal yang cuma kelihatan sibuk. Wah, memilih interaksi yang terlihat, mengorbankan yang benar-benar bernilai. Ini nyambung banget nih ke tren kedua yang dibahas, budaya pesan instan. Dulu kan ini mainan remaja ya, sekarang jadi alat wajib di perusahaan. Betul? IBM katanya ngirim 2,5 juta pesan instan setiap hari. Sumber Anda bahkan cerita ada seorang developer yang dianggap efisien karena bisa cepet banget pindah dari coding ke aplikasi chat setiap ada notifikasi. Dan disitulah jebakannya. Kemampuan beralih konteks dengan cepat itu disalahartikan sebagai efisiensi. Padahal setiap gangguan, sekecil apapun notifikasi itu, meninggalkan yang namanya attention residue, residu perhatian. Residu perhatian. Kedengarannya kayak sisa makanan ya. Jadi kayak kalau kita habis masak sesuatu yang baunya kuat misalnya terasi, terus kita pindah mau bikin kue. Bau terasinya masih nempel dikit di dapur. Ganggu aroma kuenya. Gitu maksudnya. Analogi yang sempurna. Otak kita persis seperti itu. Bau dari email atau chat yang baru kita baca itu masih nempel di pikiran. Dan itu mengurangi kapasitas kita buat fokus penuh ke tugas baru yang lebih penting. Jadi developer yang katanya efisien itu? Sebenarnya, dia terus-menerus bekerja dengan kapasitas kognitif yang nggak pernah 100%. Dia mungkin cepat responsnya, tapi kualitas pemikiran mendalamnya terus terkikis. Itu poin yang ngeri banget sih, karena itu terjadi puluhan bahkan ratusan kali sehari. Lalu ada tren ketiga, tekanan buat selalu eksis di media sosial. Nah, ini juga. The New York Times mendorong 800 lebih penulis dan editornya buat punya akun Twitter. Mungkin buat promosi ya. Tapi tunggu dulu, di sini ada yang aneh. Materi Anda menyoroti kontrasnya sama penulis George Packer. Ya, George Packer. Dia justru menang National Book Award untuk buku yang dia tulis pas dia menghindari media sosial. Kok bisa strategi yang beda 180 derajat ini sama-sama ada? Apa yang Packer tahu dan yang lain nggak tahu? Packer itu sadar akan satu kebenaran fundamental. Nilai yang kita hasilkan seringkali berbanding terbalik sama tingkat kebisingan yang kita ciptakan di sekitar kita. Menarik. Dia ngerti kalau energi yang dihabiskan buat bangun personal brand di Twitter itu adalah energi yang nggak dipakai buat nyempurnain tulisannya. Sementara institusi kayak The New York Times terobsesi sama jangkauan dan visibilitas, metrik yang gampang diukur, Packer fokus pada satu-satunya hal yang penting dalam jangka panjang, kualitas karya. Dan hasilnya membuktikan siapa yang benar. Oke, jadi kita lihat gejalanya ada di mana-mana. Kantor berisik, notifikasi non-stop, dan tekanan buat terus online.
Pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, materi Anda menunjuk pada beberapa biang keladi psikologis dan struktural di baliknya. Alasan pertama, dan mungkin yang paling dasar disebut the metric black hole. Lubang hitam metrik, ya atau lubang hitam metrik. Intinya sederhana, kita nggak bisa mengelola apa yang nggak bisa kita ukur. Susah banget buat ngukur dampak finansial negatif dari gangguan, dan sebaliknya, susah banget ngukur dampak positif dari kerja mendalam ke laba perusahaan. Karena nggak ada angkanya di laporan keuangan. Tepat. Jadi perilaku dangkal ini dibiarkan terus berjalan aja. Ini diilustrasikan dengan sempurna lewat kisah Tom Cochrane, CTO di Atlantic Media. Dia ngerasa waktunya habis buat email, jadi dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia ngitungin emailnya. Oh iya, cerita ini menarik. Dalam seminggu, dia terima 511 email dan kirim 284. Tapi bukan itu yang bikin kaget. Dia kemudian ngitung berapa biaya yang dikeluarin perusahaan buat semua email itu, berdasarkan gaji karyawan dan waktu yang dihabiskan. Hasilnya mencengangkan. Atlantic Media menghabiskan lebih dari $1 juta setahun cuma buat bayar karyawan memproses email. $1 juta. Setiap pesan yang dikirim atau diterima itu makan biaya tenaga kerja sekitar 95 sen. Gila. Jadi ini bukan cuma soal buang-buang uang gaji ya? Jauh lebih parah dari itu. $1 juta itu biaya yang kelihatan. Kerugian yang sesungguhnya yang masuk ke lubang hitam matriks itu adalah biaya peluang. Maksudnya? Itu hilangnya inovasi, ide-ide besar yang nggak pernah lahir, solusi rumit yang nggak pernah ketemu, karena semua orang terlalu sibuk balesin email. Kerugian itu jauh lebih besar dari $1 juta, dan itu yang akan pernah muncul di laporan keuangan manapun. Oke. Jadi kalaupun kita sadar ada biaya tersembunyi sebesar ini, kenapa kita tetap melakukannya? Nah, ini ada hubungannya sama psikologi dasar manusia yang dibahas di materi Anda. Kita itu kayak air, selalu nyari jalan dengan hambatan paling kecil. Tepat sekali. Di materi Anda, ini disebut the principle of least resistance, atau prinsip resistensi terkecil. Prinsip paling gampang gitu ya? Bisa dibilang begitu. Tanpa ada aturan atau ekspektasi yang jelas tentang apa yang paling bernilai, kita secara alami akan milih aktivitas yang paling gampang dan paling kelihatan saat itu juga. Contohnya? Bales email efek dalam 30 detik itu kan rasanya lebih mudah dan ngasih kepuasan instan daripada duduk diam 3 jam buat mikirin strategi yang rumit. Budaya selalu online adalah manifestasi sempurna dari prinsip ini. Tapi, apa konektivitas konstan ini beneran sepenting itu? Materi Anda ngasih contoh tandingan yang kuat banget dari studi Leslie Perlow di Boston Consulting Group. Ini kan firma konsultan elit, tekanannya pasti luar biasa. Betul, perlu melakukan eksperimen di mana satu tim konsultan dipaksa buat benar-benar libur tanpa konektivitas, email, atau telepon kerja sama sekali, 1 malam dalam seminggu. Wah, awalnya pasti panik mereka. Panik banget. Saya bisa bayangin jadi konsultan di BCG, disuruh offline sehari penuh, pasti rasanya kayak kiamat kecil. Apa sih yang paling mereka takutkan? Ketakutan utamanya adalah klien bakal marah, merasa diabaikan. Mereka mikir konektivitas 24/7 itu adalah bagian dari nilai jual mereka sebagai konsultan premium. Dan apa yang terjadi? Justru sebaliknya, klien ternyata nggak peduli selama kerjaan selesai dengan baik. Justru para konsultan merasa lebih puas sama kerjaan mereka, komunikasi dalam tim jadi lebih baik karena mereka harus lebih terencana, dan kualitas kerja mereka meningkat. Wow! Ini membuktikan kalau ketakutan mereka itu cuma asumsi, bukan realita bisnis. Budaya konektivitas konstan seringkali dibangun di atas rasa cemas, bukan kebutuhan nyata. Rasa cemas ini nyambung banget sama alasan ketiga, yang mungkin paling bisa kita rasain sehari-hari. Kesibukan sebagai pengganti produktivitas. Nah, ini dia. Di pekerjaan pengetahuan atau knowledge work, kan susah ya nunjukin hasil. Nggak kayak montir yang bisa nunjuk ke mesin mobil yang udah nyala. Persis, karena nggak ada bukti fisik dari pekerjaan yang telah selesai, kita semua jadi aktor di sebuah teater produktivitas. Teater produktivitas. Kita ngetik dengan cepat pas bos lewat, mastiin icon chat kita selalu hijau, dan menuhin kalender dengan rapat. Kita melakukan tarian kesibukan ini karena jauh lebih gampang dinilai daripada hasil kerja kita yang sebenarnya, yang mungkin butuh waktu berhari-hari untuk terwujud.
Jadi terlihat sibuk menjadi pengganti dari menjadi produktif. Tepat. Kontrasnya dengan fisikawan pemenang Nobel Richard Feynman di materi Anda, itu luar biasa. Dia kayaknya ngerti permainan ini dan nolak buat ikut serta. Feynman itu jenius dalam hal ini. Ia sengaja membangun reputasi sebagai orang yang tidak bertanggung jawab buat urusan administratif. Tujuannya, Biar bisa nolak tugas-tugas nggak penting. Tepat. Biar dia punya alasan kuat buat nolak rapat atau jadi anggota komite yang dianggap gangguan. Dia melakukan ini buat ngelindungin asetnya yang paling berharga, waktu dan energi mental untuk melakukan apa yang dia sebut pekerjaan fisika yang benar-benar bagus. Dia tahu bedanya sibuk dan produktif. Sayangnya, banyak manajer modern justru sebaliknya. Kisah Marissa Mayer waktu di Yahoo jadi contoh peringatan. Dia melarang karyawan kerja dari rumah karena ngecek log VPN dan ngerasa mereka nggak cukup sering login. ya itu kan intinya menghukum orang karena tidak terlihat sibuk. Benar. Itu contoh klasik dari jebakan kesibukan sebagai pengganti produktivitas. Karena Mayer nggak bisa lihat output nyata dari pekerja jarak jauh, dia beralih ke metrik yang bisa dia lihat. Aktivitas login, yang pada dasarnya seberapa sering mereka ngecek email. Dia menilai pertunjukan kesibukan, bukan hasil kerja yang sebenarnya. Oke, jadi kita punya masalah pengukuran, sifat alami kita yang cari gampangnya, dan teater kesibukan. Tapi ada satu lapisan lagi di atas semua ini, yang lebih bersifat budaya kan? Semacam kepercayaan buta pada teknologi. Benar, penulis sumber Anda menyebutnya teknopoli yang pada dasarnya adalah pemujaan terhadap internet. Pemujaan ya, kata yang kuat. Ya, karena ini adalah kepercayaan yang mendarah daging di budaya kita bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau teknologi baru itu secara otomatis inovatif, modern, dan baik. Jadi kita nggak menilai alatnya lagi berdasarkan dampaknya. Kita nggak nilai dampaknya, kita cuma nilai karena itu keren atau itu yang dilakuin semua orang sekarang. Dalam budaya teknopoli, mempertanyakan sebuah teknologi baru itu sama aja kayak melakukan penistaan. Penistaan? Ini akurat banget sih. Materi Anda nyebut kemarahan publik pas novelis Jonathan Franzen bilang penulis seharusnya nggak main Twitter. Orang-orang marah bukan karena analisisnya salah. Tapi karena mereka kaget ada orang yang berani mempertanyakan relevansi internet itu sendiri. Betul. Atau contoh wartawan pemenang Pulitzer, Alisa Rubin, yang didorong buat bikin konten singkat dan dangkal di Twitter secara gratis. Kualitas karyanya yang mendalam seolah nggak sepenting kehadirannya di platform terbaru. Dan ketika pemujaan ini udah begitu dalam, logika pun hilang. Contoh paling pamungkas dan agak lucu dalam materi Anda adalah perusahaan logistik truk berpendingin. Oh ya, yang ini saya suka. Ini kan industri yang sangat tradisional ya, jauh dari hiruk-pikuk Silicon Valley. Mereka masang stiker gede di belakang truk mereka yang tulisannya "Like us on Facebook". Perusahaan truk di Facebook, buat apa coba? Supaya truk lain bisa nge-like pas di tol. Tepat. Nggak ada alasan bisnis yang logis di baliknya. Mereka ngelakuin itu murni karena itulah yang seharusnya dilakuin di era internet. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemujaan ini. Nah, kerja mendalam atau deep work itu ada di posisi yang sangat nggak menguntungkan dalam budaya kayak gini. Karena dia dibangun di atas nilai-nilai yang kesannya kuno. Kualitas, keahlian, dan penguasaan. Nilai-nilai ini kalah menarik dibanding kilau teknologi terbaru. Jadi kalau kita rangkum nih, pekerjaan mendalam jadi langka bukan karena udah nggak relevan, tapi justru karena kejepit sama kombinasi kekuatan yang kuat. Iya, kombinasi yang rumit. Ada lubang hitam metrik yang bikin biaya gangguan jadi nggak kelihatan. Ada prinsip resistensi terkecil yang bikin kita selalu milih jalan pintas. Ada kebutuhan buat melakukan tarian kesibukan sebagai pengganti produktivitas. Dan semuanya dibungkus dalam? Dalam pemujaan terhadap internet yang bikin kita susah mikir kritis. Yang menarik di sini adalah, materi Anda mengakhiri semua analisis suram ini dengan sebuah kesimpulan yang justru sangat optimis dan personal untuk Anda, para pendengar. Oh iya, gimana tuh? Situasi ini digambarkan sebagai buruk untuk bisnis, baik untuk Anda. Karena begitu banyak orang dan perusahaan terjebak dalam lautan kedangkalan ini, itu justru menciptakan peluang emas yang sangat besar bagi individu manapun yang bersedia berenang ke arah yang berlawanan. Ah, ini dia intinya. Ini adalah peluang arbitrase, di mana nilai suatu hal sangat tinggi, tapi supply-nya sangat rendah. Tepat sekali. Dengan secara sadar melatih kemampuan untuk bekerja secara mendalam, kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada satu tugas yang sulit, Anda sedang mengembangkan sebuah keahlian yang nilainya terus meroket justru karena semakin langka. Jadi,
Di tengah ekonomi yang menuntut kita terus belajar, Aha, kemampuan untuk melakukan deep work adalah sebuah superpower. Dan superpower itu sekarang semakin sedikit yang punya. nah, karena materi ini kan datangnya dari Anda, tantangan terakhirnya juga untuk Anda. Coba deh minggu ini, jadilah seorang detektif bagi kebiasaan kerja Anda sendiri. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Saat Anda secara refleks membuka tab media sosial atau langsung membalas chat dalam hitungan detik, coba berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Saya melakukan ini karena benar-benar perlu? Atau karena ini yang paling gampang? Karena saya ingin terlihat sibuk? Atau hanya karena semua orang juga melakukannya? Apa yang akan terjadi jika Anda memilih untuk tidak melakukannya, bahkan hanya untuk 1 jam saja? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.